Pengurus Kamar Dagang dan Industri, Kadin Kota Batam, hasil Mukota ke-7, menolak permintaan penggunaan gedung Geraha Kadin secara bersama oleh pihak Roma Nasir Huta Barat, Senin, 2 Februari tahun 2026. Halo warga Batam, Rosmini Simorangkir, pengurus Kadin Batam, hasil Mukota 7, menegaskan penolakan tersebut dilakukan karena masih berlangsungnya proses hukum, baik laporan di kepolisian maupun gugatan di Pengadilan Negeri Batam. Terima kasih awak media. Tadi kita sudah rapat di atas untuk memberikan informasi yang sebagus-bagusnya. Jadi kita sudah jelas tadi di atas mengatakan karena mereka meminta berkantor per hari ini, pendapat mereka. Pendapat kita belum mengizinkan, belum bersedia, belum setuju mereka berkantor per hari ini di sini. Kami Kadin Mukota 7 belum demisioner. Kami Kadin Mukota 7 tidak pernah melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepada Mukota mereka di dalam proses yang mereka lakukan. Kami Kadin Mukota 7 sedang berproses untuk menguji keaslian, kesahihan daripada SK perpanjangan pengurus Kadin Provinsi Kepri. Karena pengurus SK perpanjangan Kadin Provinsi Kepri itulah asal muasal yang menjadi penyebab maka terjadi kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Izinkan proses itu selesai dengan sempurna. Saat ini sudah SP2HP dari Polda mengatakan akan melakukan gelar perkara. Begitu juga dengan gugatan kami di Pengadilan Kota Batam sudah terdaftar dan akan melakukan proses mendengar informasi atau memasukkan pemberkasan di minggu yang akan datang. Jadi kami Kadin Mukota 7 belum demisioner dan kami tetap berkomitmen menjaga keamanan. Maka gedung ini kami harus tetap jaga dan akan serahkan kepada pengurus Kadin selanjutnya apabila putusan pengadilan mengatakan kami harus menyerahkannya. Jika putusan pengadilan juga berkehendak lain yang harus kembali kepada administrasi ADART, yaitu melakukan Mukota 8 lagi diulang, maka hasil itulah yang kami tunggu. Harus ada Mukota 8. Karena kami mengajukan penundaan Mukota 8 di bulan September 2025 yang lalu. Ada pertanyaan? Artinya menunggu. Karena ini kan ada. Kami menunggu Mukota 8 yang sah, yang harus dilaksanakan sesuai ADART. Kalau proses Mukota 8 yang sah nanti sudah terjadi, maka apa hasilnya kepada mereka lah kami serahkan gedung ini. Untuk mereka jaga, untuk mereka gunakan, untuk kemaslahatan umat. Tadi dari pihak sekolah sudah menunjuk orang untuk menjaga gedung ini, tanggapan? Kalau pihak sebelah menunjuk orang untuk menjaga gedung ini, silahkan duduk dia di kantor, di ruang tunggu. Ruangannya tidak ada. Ruangannya tidak ada. Ruangan itu semua tetap ada penghuninya. Hasil Mukota 7. Ruang tunggu ada. Oh, berarti pernyataan mereka tadi untuk satu kantor bersama nanti ini seperti apa nih jadinya? Ini kan Ya, ruangan nih. logika. Kadin Kota Mukota 7 selama ini melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, pengusaha, dan juga kepada pemerintah. Jadi, jika mereka mengatasnamakan Kadin Kota Batam berkantor di sini, apakah itu tidak membuat orang lain bingung? Pelayanan macam apa yang Kadin bikin? Kok ada 2 Kadin? Jadi kami tidak mengutamakan ego kami mengutamakan pelayanan. Kami tidak mengutamakan kami harus berkantor, kami mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Jadi kami menolak mereka hadir, ya supaya tidak ada kebimbangan itu. Bagaimana? Terus ngapain mereka di sini? Melayani siapa? Kami selama ini masih berproses melayani keperluan-keperluan pengusaha, keperluan pemerintah. Secara legal, undangan apa segala macam dari pemerintah masih kepada kami. Undangan terbaru yang harus kita hadiri tanggal berapa? 4, 5, 6. BP Batam. Masih kelar. Jadi kira-kira kalau mereka berkantor di sini, apakah itu tidak akan menimbulkan kegaduhan? Yang tidak bisa menahan ego itu sebenarnya siapa? Kami atau mereka? Saya bukan mau buka front berantem, bukan. Tapi harus lejelilah. Kami membuat proses penegakan hukum supaya tidak sembarang mau bikin kadin-kadinan. Nggak ada kadin-kadinan. Dulu sudah pernah 2 periode, 2 grup kadin di Batam. Finally apa yang terjadi? Ini tetap kami Kadin sesuai ADART.
Oh, oke. Siap. Dengan Ibu siapa, Bu? Rusmini Semorangkir, Oh, sebagai apa, Bu? Wakil Ketua 4. Wakil Ketua 4. Siap. Pasti menolak dengan tegas Bu ya untuk berkantor. Oh ya, Di sisi lain, Roma Nasir Huta Barat menyatakan bahwa pengurus Kadin hasil Mukota ke-8 mulai hari ini berkantor di gedung Geraha Kadin secara bersama-sama dengan pengurus lama. Pada hari ini kami melakukan sosialisasi dan terus mengambil bagian kantor karena kantor ini sangat perlu kita pakai untuk pengurus-pengurus Kota Kadin supaya kita bisa membahas pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Kalau kita tidak memiliki kantor kan tentu kan tidak ada wadah kita untuk membahas. Nah, oleh sebab itu tadi kita sudah sampaikan beberapa hal ke mereka bahwa apa yang disampaikan mereka ada gugatan di Polda lah, ada gugatan di pengadilan lah, itu ditujukan bukan ke kami. Itu harus ditujukan setingkat provinsi. Nah, itu pun kami hargai, tidak masalah bahwa nanti mau digugat atau bagaimana, nggak masalah kok. Itu namanya kan proses hukum, hak ajasi seseorang. Nggak apa-apa, tapi pada saat kesempatan pada hari ini, maka Kadin Kota Batam bersama-sama berkantor di sini dengan pengurus lama. Karena pengurus lama itu juga teman-teman kita yang baik, sama-sama membangun Kota Batam. Nah, oleh sebab itu, kami ajak mereka untuk kantor bersama di kantor ini, mulai hari ini, sampai menunggu yang disampaikan mereka ada tuntutan-tuntutan. Mungkin itu yang perlu disampaikan rekan-rekan pengurus Kadin ya dan para media. Saya menghimbau supaya menjauhkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang anarkis. Karena ini ekonomi, kita di Kadin ini untuk mengurus pertumbuhan ekonomi. Kita mitra pemerintah, maka kita harus menjaga keamanan dan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Hingga saat ini, polemik kepengurusan Kadin Batam masih menunggu kepastian hukum. Baca selengkapnya di EMS News. Like and share, ikuti terus MS Batam.